A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini mengawali acara ini dengan sepenuh hati memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan anugerah untuk kita semuanya, hati yang lapang, bening, bersih, tulus dan ikhlas. Tentunya yang pertama adalah untuk dapat bersama-sama kita sepenuh hati menyampaikan puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah juala kita semua masih diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan kita tidak mengetahui kapan, bila mana, di mana, dan dalam keadaan bagaimana. Ketika Allah telah menetapkan saat kembalinya kita kepadanya. Sebagaimana yang saya dengarkan kemarin Bapak dan Ibu ketika saya melakukan takziah untuk menjumpai sahabat kita peserta ngaji bareng online ini, yang baru saja beberapa hari yang lalu istri tercintanya sudah kembali kepada Allah. Diceritakan oleh Mas Widi bahwa istrinya sepanjang perjalanan pernikahan mereka boleh dikatakan sangat jarang sekali sakit. Dan kemudian disadarinya bahwa istrinya adalah yang senantiasa menghadirkan keceriaan di dalam kehidupannya. Dan tentunya betapa suami dan anak-anaknya, keluarganya sangatlah mencintainya. Namun tiba-tiba 6 hari sebelum hari wafatnya, baru diberitakan kepadanya bahwa terasa bibirnya kebas, tidak berasa. Kemudian kalau seandainya dalam keadaan sholat, rukuk, sujud, terasa begitu sakitnya. Dan kemudian diikuti mulai bengkak pula gusinya. Sehingga dari sana mereka pergi ke rumah sakit dan kemudian dilakukan pemeriksaan secara intensif dan diketahui bahwa ia mengidap kanker darah. Dan kemudian begitu cepatnya segala sesuatu berkembang sehingga kemudian keesokan harinya dilakukan pemeriksaan darah lengkap. Maka didapati hasilnya itu adalah hasil yang tidak mungkin rasanya bisa didapati pada seorang yang sudah sangat ekstrim. Yang misalnya normalnya berada dalam range 70, maka di sana sudah 500. Dan semua indikasi laboratorium itu telah menunjukkan bahwa sesuatu yang sudah tidak normal lagi yang terjadi. Sehingga disitulah mereka menyadari bahwa tidak ringan sesungguhnya kondisi yang dihadapi. Sehingga sampailah
pada hari terakhir dan 1 jam terakhir itu pun mereka masih bisa berkomunikasi dengan almarhumah. Dan kemudian Allah memanggilnya. Namun ada satu hal kemarin yang saya dapati Bapak dan Ibu, dari apa yang diceritakan oleh suami almarhumah, dan kemudian apa yang disampaikan oleh anak-anaknya. Mereka begitu ikhlasnya melepas kepergian istri dan ibu serta nenek tercintanya. Masih muda, usianya 55 tahun. Namun apa yang disampaikan oleh suaminya adalah sama seperti halnya dengan apa yang disampaikan oleh putranya dan putrinya, bahwa memang seakan sudah habis misinya, bahwa bagaimana ia telah mengajak suaminya dengan penuh kesabaran untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Bagaimana terus berupaya menggiring agar putra dan putrinya begitu sabarnya sampai dengan kemudian ikut dalam pengajian. Ia sendiri pada awalnya, suaminya tidak mengikutinya, anak-anaknya belumlah mengikutinya. Namun teruslah ia berbuat baik di dalam kehidupannya. Sampai dengan kemudian suaminya dan anak-anaknya pun dengan sepenuh hati dan sukacita pula mengikuti atas apa yang telah dilakukannya. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ia kembali kepada Allah dengan dicintai oleh orang-orang yang berada di seputarnya, tetangga-tetangganya, dan begitu banyaknya majelis yang menghantarkannya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah sesungguhnya betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa salah satu kewajiban yang harus kita penuhi adalah menghantar apabila saudara kita itu kembali kepada Allah. Sesungguhnya bagi yang bersangkutan sendiri yang sudah kembali kepada Allah, tidak ada urusan lagi bagi dirinya. Namun kewajiban fardu kifayah itu hanyalah kepada orang yang ditinggalkan. Namun sejatinya Bapak dan Ibu, ketika kita mendapati bahwa tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun keteladanan yang dihantarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, melainkan ketika kita melaksanakannya dengan sepenuh hati, hanya kebaikanlah yang akan kita dapatkan. Bahwa betapa sesungguhnya dengan kita mengunjungi dan melaksanakan takziah itu, ketika kita mendapatkan keterangan dan testimoni dari keluarga yang ditinggalkan seperti ini, hal ini semakin mengingatkan kepada kita bahwa benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah yang paling dekat itu? Yang paling dekat itu adalah kematian. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan saatnya kita harus pulang kepada Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya dengarkan kemarin semakin menghantarkan perjalanan Adinda Tanti, istri dari Adinda Widi, kembali kepada Allah dalam keadaan bahagia. Bahagia didapatinya dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebahagiaan pula yang dirasakan oleh suami dan putra dan putrinya, bahwa mereka memiliki ibu yang luar biasa, begitu santunnya, begitu indah akhlaknya, dan begitu taatnya di dalam beribadah, dan bahkan penuh kesabaran mengajak keluarganya di dalam kebaikan itu. Semoga almarhumah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita dapat menyerap seluruh kebaikan yang ditinggalkan oleh almarhumah, dan semoga hal ini menjadi iktibar bagi kita semuanya bahwa betapa singkatnya perjalanan kehidupan kita. Dan kalau seandainya saat ini kita masih dikumpulkan, apakah dengan keluarga dan sahabat-sahabat kita, boleh jadi kita merasa bahwa masih panjang pertemuan ini, padahal tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan kita dan kapan orang-orang di seputar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi Bapak dan Ibu kita semuanya bisa merasakan ketika seseorang itu kembali kepada Allah, dan kemudian kita menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan dan interaksi kita dengannya terdapat kebaikan-kebaikan yang begitu banyak, maka kebahagiaan akan terhadirkan di dalam diri. Namun sebaliknya, kalau seandainya kita menjalani hubungan yang tidak baik, dan kemudian salah seorang di antara kita kembali kepada Allah, maka sesungguhnya hal itulah yang berpotensi untuk menghadirkan penyesalan yang luar biasa. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu, sebagaimana Rasulullah telah menyampaikan kepada kita semuanya,
Teruslah kita berjuang Bapak dan Ibu sekalian di dalam berbuat kebaikan ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, barokah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya bukan hanya sekedar nikmat hidup yang harus kita isi dengan sebaik-baiknya, namun juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa berharganya, betapa tidak ternilainya pula nikmat sehat yang telah Allah berikan untuk kita semuanya. Namun fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita, Bapak dan Ibu, kita baru menyadari makna sesuatu itu setelah kita kehilangannya. Maka betapa sesungguhnya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selagi kesehatan ini Allah masih berikan dan Allah titipkan kepada kita semuanya. Semoga kita dapat menghargai nikmat sehat ini, menghargainya bukan hanya dengan menyampaikan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun yang paling utama adalah bagaimana kita memaknai nikmat sehat walafiat yang Allah berikan ini untuk menghantar kita di dalam berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Semoga amanah dan titipan kesehatan yang Allah berikan kepada kita semuanya menjadi nikmat yang penuh barokah, sehingga nanti ketika kita mempertanggungjawabkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sudah mengisi, sudah memaknai nikmat sehat ini dengan berupaya dan berikhtiar untuk melaksanakan segala kebajikan, kebaikan, amal-amal soleh di dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, pada setiap pagi dalam forum ini tiada lain pula yang kita sampaikan selain saling nasihat menasihati untuk menyadari dan mensyukuri nikmat yang paling utama, itulah nikmat iman dan Islam. Dan sejatinya dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah insya Allah kita melihat, memandang, dan menyikapi dan meresapi bahwa sesungguhnya keberadaan kita setiap pagi seperti ini hanya atas izin dan rahmat Allah. Allah yang telah menetapkannya. Allah yang telah memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya. Allah yang menghadirkan kesabaran dan bahkan Allah pula yang menghadirkan kebahagiaan, terutama di dalam silaturahim yang kita laksanakan di dalam forum ini. Betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu, saya sering sekali memperhatikan Bapak dan Ibu. Saya tidak menampilkan video, tetapi saya bisa melihat bahwa bagaimana Bapak dan Ibu saling sapa menyapa antara satu dengan yang lainnya. Walaupun saya tahu bahwa Bapak dan Ibu tidak pernah berjumpa, namun persaudaraan yang terhadirkan dengan hati yang tulus dan ikhlas, sehingga bukan saja kebahagiaan itu dirasakan oleh Bapak dan Ibu yang saling sapa menyapa, namun bagi yang memperhatikannya pun akan mendapati bahwa itu adalah pemandangan yang sangat indah. Mudah-mudahan tali silaturahim yang dibangun di dalam forum ini, yang tiada lain orientasi dan motivasi kita selain hanya mengharapkan dibukakan pintu rahmat, barokah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi silaturahim yang dirahmati dan diberkahinya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, perjumpaan kita dan silaturahim kita bukan hanya dalam perjalanan Zoom ini, ataupun dalam perjalanan kehidupan di dunia yang sangat fana ini, namun kita memohon kepada Allah agar tali silaturahim ini Allah abadikan, sehingga menjadi tali silaturahim ketika sama-sama kita dikumpulkan, dihimpun, dan diperjumpakan bersama-sama dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Betapa Bapak dan Ibu kita bisa mendapati Rasulullah adalah hamba yang paling dikasihi Allah, kekasih Allah, penutup para nabi dan rasul, penghulu para nabi dan rasul. Sehingga sebagaimana kita dapati, dan Allah pun telah menyatakannya, hanya keteladanan akhlaklah yang bisa kita dapati pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bersama-sama pula kita memohon kepada Allah dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, Allah izinkan untuk kita dapat menelusuri keindahan-keindahan akhlak Rasulullah, dan semoga hal itu pun memberikan kesan yang sangat mendalam, dan semoga dengan kesan yang kita dapati, Allah istiqomahkan kita semuanya untuk dapat berjuang di dalam melaksanakan keteladanan yang telah diwariskan bagi kita semuanya. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa betapa indahnya akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama kita bisa mendapatinya, bahwa Rasulullah adalah contoh sosok yang senantiasa membalas kebaikan
dan berterima kasih. Dan bahkan bagaimana Rasulullah SAW tetap memberikan kebaikan meskipun kepada orang yang tidak berbuat baik kepadanya. Dan betapa sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali kita mendapatkan nasihat-nasihat di dalam kehidupan ini, bahwa betapa pakaian yang kita sampaikan, betapa pakaian yang kita kenakan di dalam kehidupan ini, bukan hanya pakaian fisik semata, namun pakaian pula melalui lisan-lisan kita. Dan betapa sesungguhnya, betapa sakti, dan betapa mustajabnya di dalam upaya bersilaturahim ini ketika kita senantiasa menyampaikan terima kasih dan menghargai atas apa-apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Dan betapa pula Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan ketika menyampaikan terima kasih, bukan hanya sesungguhnya ucapan di dalam membangun hubungan emosional semata, namun ketika kita menyampaikan dengan doa, kita ucapkan jazakallah, jazakillah, ataupun jazakumullah, maka sesungguhnya itulah adalah doa yang terbaik. Dan kalau seandainya kita melihat segala kebaikan yang dihantarkan di dalam kehidupan ini, dan kita meyakini bahwa tidak ada kebaikan itu yang bisa terhantarkan dalam kehidupan kita kalau bukan dikarenakan Allah yang telah menetapkannya, kalau bukan dikarenakan Allah yang mengizinkannya. Maka dengan kacamata pandang bahwa setiap kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya kita tidak akan memilah-milah bahwa ini adalah kebaikan yang besar dan ini adalah kebaikan yang kecil, melainkan pada setiap kebaikan itu adalah akan tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan kita menyadari akan hal ini sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW, maka bersama-sama kita menghantarkan doa. Dikarenakan tidak cukup kita menyampaikan ucapan terima kasih itu, maka yang paling utama adalah dengan saling doa mendoakan bahwa setiap kebaikan sekecil apapun semoga Allah yang membalasnya. Dikarenakan Allah yang Maha mengetahui kualitas kebaikan yang didapati dalam kehidupan ini. Dan begitu pun sebaliknya Bapak dan Ibu, ketika kita berbuat kebaikan, tentunya sebagaimana kita menyadari ketika kita mengucapkan jazakallah, bahwa balasan yang terbaik dari Allah, maka sepatutnya pula hal ini menjadi motivasi bersama kita semuanya, bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan bukanlah untuk mendapatkan pengakuan apalagi pujian manusia, tetapi kita memohonkan bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pula di dalam surah Al-Insan yang sangat indah itu, dikatakan bahwa kebaikan yang dilakukan tidak mengharapkan ucapan terima kasih, melainkan hanya sekedar untuk mendapatkan kebaikan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun pada pagi hari ini kita bisa mendapati bahwa Rasulullah SAW senantiasa berupaya memperluas dan meningkatkan kualitas pergaulannya. Namun dalam perjalanan kehidupan Rasulullah, sebagaimana bisa kita dapati, bahwa tidak setiap orang menyambut kebaikan yang telah diantarkannya, namun lebih banyak lagi orang yang menistakannya, dan bahkan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepadanya. Tidak mereka sadari bahwa begitu tulusnya atas apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Rasulullah pun menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atas perlakuan-perlakuan yang tidak pantas yang didapati dalam kehidupan itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada orang-orang yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar atas gangguan mereka. Di antara contoh kesabaran yang besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, sebagaimana diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagikan harta pampasan perang, sebagaimana beliau membagi. Lalu seorang Ansor berkata, demi Allah, ini adalah pembagian yang tidak dimaksudkan untuk mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Dan perkataan zalim itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya pada awalnya Rasulullah merasa berat dan raut wajahnya pun berubah, terlihat marah sesungguhnya atas apa yang telah disampaikan oleh salah seorang dari kaum Ansor tersebut. Namun kemudian apa yang terhantarkan dari lisan beliau?
Nabi Musa telah disakiti lebih dari itu, namun ia tetap bersabar. Sehingga dengan mengungkapkan hal ini, maka seketika hilanglah amarah yang tersirat pada wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian jiwanya pun menjadi tenang. Dan kemudian Rasulullah memaafkan atas ucapan yang telah dihantarkan oleh salah seorang dari kaum Ansor tersebut. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Tidak saja kita berhati-hati terhadap ucapan orang, namun kita pun berhati-hati. Jangan sampai ucapan yang kita sampaikan yang tidak kita sadari boleh jadi menimbulkan bekas yang sangat mendalam pada orang-orang yang berada di seputar kita. Mudah-mudahan Allah bimbing dan Allah rahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kita memohon kepada Allah, semoga Allah hadirkan kadar cinta yang semakin mendalam kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan pada setiap satu-satuan waktu pun yang terkecil sekalipun, Allah senantiasa menganugerahkan kadar cinta yang semakin bertambah kepadanya. Dikarenakan pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, tidak akan mungkin kita bisa mengikuti secara seksama atas apa yang telah dihadirkan oleh Rasulullah kalau seandainya tidak ada cinta di dalamnya. Dan bukankah hal ini pun bisa kita rasakan di dalam kehidupan sehari-hari? Kita baru akan dapat mengikuti secara seksama atas apa yang dilakukan oleh seseorang itu kalau seandainya orang tersebut adalah menghadirkan kecintaan kita kepadanya. Namun sebaliknya, kalau seandainya ketidaksukaan itu hadir, maka hal ini akan mempengaruhi keistiqomahan di dalam kita mengikuti meskipun kebaikan yang disampaikannya. Dan mari bersama-sama kita menyampaikan salat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita berkhidmat memohon kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dan meridhoi kita. Ketika kita ingin sekali menjadikan forum setiap pagi ini, tidak saja menyampaikan rasa syukur kepada Allah, menyampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun bersama-sama kita menjadikan forum ini adalah sebagai ekspresi, sebagai wadah untuk kita menyalurkan rasa rindu kepada ayah dan ibu kita. Seraya pula tentunya kita mendoakannya. Dan betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kecintaan kepada ayah dan ibu adalah kecintaan universal. Maka tidak akan bisa kita menahan seorang untuk menahan rasa rindu kepada ayah dan ibunya. Dan apalagi secara spiritual kita menyadari Bapak dan Ibu bahwa bagaimana Rasulullah SAW telah menyampaikan ridho Allah itu terdapat pada keridhoan kedua orang tua kita. Maka dengan segala kekurangan atas apa yang telah kita lakukan ketika kita masih bersama-sama dan berinteraksi dengan mereka, maka kita menjadikan forum ini sebagai forum kita mengembangkan, membina tali silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita, walaupun boleh jadi sebagian besar dari ayah dan ibu kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana Allah menyampaikan bahwa doa yang dihantarkan oleh seorang anak untuk ayah dan ibunya adalah merupakan doa yang tidak terhijab, yang tidak tertutup. Apapun kualitas seorang anak itu ketika menghantarkan doa kepada ayah dan ibunya, maka doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita tetap istiqomah Bapak dan Ibu. Dan kalau seandainya dalam setiap forum kita berbicara mengenai ayah dan ibu kita, sesungguhnya hal itu adalah merupakan cara kita pula agar pahala dan amal disampaikan Allah kepada mereka. Karena pada hakikatnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada kita dalam kehidupan seperti ini kalau bukan atas apa yang telah mereka ikhtiarkan dan diizinkan oleh Allah untuk berlaku di dalam kehidupan kita. Bahwa sesungguhnya betapa terbatasnya kemampuan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Maka boleh jadi sesungguhnya dari apa yang kita dapat dalam kehidupan ini sepenuhnya adalah merupakan buah daripada doa yang telah dihantarkan oleh ayah dan ibu kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita mendoakan semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalnya, Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Allah lapangkan kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka.
Dan semoga hanya taman-taman surga menjadi taman kebahagiaan tiada tara bagi mereka. Sampai nanti Allah bangkitkan ayah dan ibu kita di jannah terbaiknya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, suami atau istri kita, anak-anak dan keturunan kita, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, ayah dan ibu kita, leluhur kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup ataupun yang telah kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita memohon keridhaan Allah atas silaturahim yang terus kita bangun di dalam forum ini. Walaupun kita tidak pernah berjumpa antara satu dengan yang lainnya, namun ketika kita menyadari bahwa Allah lah yang telah menitipkan rasa cinta dan kasih di dalam dada ini kepada siapapun atas rahmat-Nya, maka sama-sama kita sering mendoakan Bapak Ibu sekalian kepada Bapak dan Ibu para peserta ngaji bareng online ataupun sanak dan kerabat kita yang tengah dalam keadaan sakit ataupun mendapatkan ujian dari Allah melalui sakit ataupun ujian kehidupan lainnya. Semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, kesabaran dan keikhlasan di dalam menghadapi semua ujian ini. Bukankah Allah telah menyampaikan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu Allah hadirkan begitu banyaknya kemudahan sampai dengan Allah mengulanginya kembali, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama satu kesulitan itu Allah hadirkan begitu banyak kemudahan di dalamnya. Mudah-mudahan Allah hadirkan keistiqomahan dan keyakinan kita atas kebenaran daripada ayat-ayat ini, sehingga ujian apapun yang kita dapati dalam kehidupan ini tidak membuat hati kita menjadi galau dan tidak membuat kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sama-sama kita mendoakan untuk cucunda dari Ibu Rahmat Selamat, yaitu cucunda Fadil Azfar Altario Sakti yang dalam keadaan sakit dan dirawat pada saat ini dikarenakan ada infeksi pada paru-parunya. Sama-sama kita mendoakan semoga segera Allah angkat sakitnya, Allah sehatkan kembali, dan semoga dapat berkumpul lagi bersama keluarga dalam kesehatan dan keceriaannya. Dan semoga pula Allah jadikan cucunda Fadil Azfar menjadi anak yang soleh, menjadi imam dari orang-orang yang bertakwa, dan menjadi penyejuk pandang bagi orang-orang yang berada di seputarnya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan membaca pada surah Ibrahim, yaitu kita membaca dari ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-8. Dan pada pagi hari ini insya Allah saya akan dibersamai oleh Ibu Oom yang akan menyertai pembacaan ayat-ayat ini, dan semoga melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah dan hidayahnya untuk kita semuanya. Dan di dalam acara beranda pada hari ini, Bapak dan Ibu, sesuai dengan animo para peserta yang begitu besar untuk memahami al-asma'ul husna, baik makna maupun bagaimana menghafalkannya, maka insya Allah nanti akan kita hadirkan untuk kita semuanya Ustadz Muhammad Taslim. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk beliau. Baiklah Bapak dan Ibu, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan, semoga Allah mengabulkannya, semoga Allah ijabahkan, dan Allah berikan yang terbaik, lebih baik daripada apa yang kita minta. Dan sama-sama kita membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك 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 أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم 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 بأيام الله وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم 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 اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من
فرعون اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم 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 ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا أنتم ومن
in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد فإن الله لغني حميد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.